ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Xiong, pemuda berambut perak Nake dan ayahnya bingung. Xiong adalah pemimpin dunia dari sisi dunia ini, makhluk seperti seorang kaisar. Xiong tahu kamu ada di sini dan sedang bergegas. Luo Feng telah menemukan komunikator wanita berpakaian ungu setelah dia membunuhnya. Menggunakan ainya sendiri untuk meretasnya, dia bisa mengetahui cukup banyak. Bagaimana kami ditemukan? Saya sangat berhati-hati saat mengambil alih ayah saya. Nake tidak percaya, karena ada chip di tubuh ayahmu. Luo Feng menjawab. Apa? Nake berbalik untuk melihat ayahnya. Wajah Nabu dipenuhi kecurigaan. Nake dengan cepat menggunakan energi rohnya untuk memindai tubuh ayahnya, akhirnya menemukan serpihan kecil di dalam tulang kakinya, segera berkata, "Ayah, bersabarlah, aku akan mengeluarkan chip itu." Selama bertahun-tahun menjelajah, Nake telah mendengar tentang perangkat komunikasi. Biasanya yang dilengkapi dengan mereka semua level domain. Sebuah cahaya hitam menyapu kaki Nabu dan perangkat itu segera digali. Setelah itu dia menggunakan energi rohnya untuk menekan lukanya, dan dengan struktur tubuh Nabu, luka kecil ini bukanlah apa-apa. Luo Feng memerintahkan komputer kuantum, lakukan pemindaian untuk melihat apakah ada perangkat lagi di tubuhnya. Ya Tuan, AI menembakkan pemindaian sinyal, dikonfirmasi, hanya satu perangkat dan itu telah diekstraksi. Luo Feng menatap ayah dan anak di depannya. Nake, Nabu, cepat pergi, benar, dia membalik tangannya dan mengambil cincin spasi, melemparkannya ke Nake. Ini, Nake tercengang. Kekayaan, kata Luo Feng. Sejak dia meninggalkan dunia Blood River, mata uang dunia ini tidak lagi berguna baginya. Namun, melalui perburuannya, dia telah memperoleh kekayaan yang cukup besar. Jumlah yang dia berikan kepada mereka sekarang adalah sekitar 100 kali lipat dari seorang pemimpin kota. Luo Feng bahkan tidak mengambil sisanya. Terlalu banyak bukanlah hal yang baik untuk Nake. Dia telah memberi cukup. Cepat dan pergi, kata Luo Feng. Semakin jauh semakin baik. Untuk Xiong, aku akan menghentikannya untukmu. Kakak Feng, Nake tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Tuan Feng, Anda, Nabu juga tidak bisa mempercayainya. Cepat pergi, Luo Feng mengerutkan kening, berteriak dengan dingin. Nake dan Nabu adalah orang-orang yang taat hukum dan bersih yang telah melalui banyak penderitaan. Pada titik ini, tidak banyak lagi yang bisa dikatakan. Nake segera membawa ayahnya, menginjak senjata roh dan menjadi seberkas cahaya pergi. Melihat keduanya pergi, Luo Feng tersenyum. Nake kecil, selama perjalananku ke sini di benua Sungai Darah, takdirlah yang membuat kita bertemu. Masa depanmu tergantung pada dirimu sendiri sekarang. Luo Feng berkata dengan lembut. Setelah itu ia bergegas ke langit dan mendarat di puncak gunung setinggi 1000 meter. Berdiri sendirian di atas, menatap ke cakrawala yang jauh, Tuan Domain tidak memiliki tantangan apapun bagi saya, hanya penguasa sektor yang memiliki arti. Ayo Xiong, Luo Feng berdiri di sana, angin bertiup, dia dengan sabar menunggu. Sebuah cakram hitam perak muncul di tingkat awan ke-15 di atas gunung itu. Menurut koordinat perangkat komunikasi, itu ada di sini. Hampir seperti biru laut, mengenakan baju besi hitam, bibir Xiong tipis dan dingin. Dia menghilang dari kapal dan menjadi seberkas cahaya hitam yang mengalir ke bawah melalui tanggal 15-14. Tepat sampai tingkat awan pertama menuju hutan itu. Tiba-tiba, dia berhenti di udara, mengerutkan kening saat dia melihat puncak gunung yang megah. Di sana berdiri seorang pria berpakaian hitam. Aku dipanggil. Dia menatap tajam padanya. Feng. Xiong melepaskan energi dunianya, segera menemukan tubuh wanita berpakaian ungu itu. Otot-otot wajahnya berkedut. Muridku mati. Pria berpakaian hitam itu berkata dengan dingin, aku membunuhnya. Mata Xiong seperti kilat. Berjuang, dia meraung. Kamu benar-benar berani membunuh murid-muridku di wilayahku. Kamu hanyalah level domain kecil. Jika kamu ingin bertarung, hentikan obrolan, ayo bertarung. Mata pria berpakaian hitam itu menusuk, dipenuhi dengan semangat juang. Xiong terkejut, tingkat domain menantang tingkat dunia? Lelucon apa itu? Setelah dia tercengang, dia berubah menjadi marah. Haha, Xiong tertawa, hari ini akan menjadi pemakamanmu. Angin gunung yang dingin melolong, namun darah Luo Feng terbakar dan mendidih. Pria berambut biru di depannya adalah penguasa sektor. Hanya dari energinya saja, dia seharusnya menjadi penguasa sektor 4 atau 5. Domain level 9 menantang tuan sektor 4 atau 5, dan ada terobosan di antaranya. Kegilaan, bahkan jenius terkuat di alam semesta tidak akan mencoba hal seperti itu, karena perbedaan levelnya terlalu besar. Hanya kekuatan saja yang berbeda puluhan kali. Terlebih lagi, seorang penguasa sektor bisa menggunakan sisi dunianya untuk menekan musuhnya.
Bahkan jika musuhnya kuat, tidak ada yang akan menjadi gila. Hanya Luo Feng yang berani melakukan sesuatu yang sangat gila. Dalam hal kejeniusan, dia sekarang sebanding dengan Bolan, manusia puncak alam semesta. Dan saat ini dia adalah favorit di luar angkasa, pembunuh terkuat di alam semesta. Klan Mosa, domain level 9 melawan penguasa sektor 4 atau 5, Luo Feng menatap ke depan ke arah Xiong di udara, saat semangatnya membara dengan liar. Keduanya tiba-tiba terdiam. Satu berdiri di atas puncak yang megah, dan satu lagi di udara. Dua orang yang berhadapan benar-benar diam. Rumble. Tiba-tiba tanah dan langit berubah warna. Xiong berbaju hitam melayang di udara, rambutnya yang panjang berkibar, tatapannya memancarkan sinar cahaya yang menyilaukan. Tertawa keras, kamu pikir kamu bisa melawanku? Segera batu-batu gunung, termasuk gunung tempat Luo Feng berdiri mulai runtuh. Jumlah puing yang tak terhitung jumlahnya naik dan melayang di udara. Kabur batu melayang di mana-mana. Pergi, Xiong menunjuk Luo Feng, dengan dingin memerintahkan. Hah, seperti tornado gila, batu yang tak terhitung jumlahnya melewati ruang angkasa. Ini puluhan juta kali lebih gila daripada 10 juta anak panah yang ditembakkan, dan semuanya menelan Luo Feng, hampir seolah-olah ingin mengubah seluruh tubuhnya menjadi target. Xiong adalah penguasa sektor level 5, meskipun dia mengendalikan begitu banyak batu, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan untuk membunuh penguasa domain level 9. Oleh karena itu, dengan begitu banyak yang berkumpul, kekuatannya sangat menakutkan. Menggunakan kekuatan murni untuk menekan musuhnya. Gemuruh, 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 gemuruh. Di bawah serangan batu yang tak terhitung jumlahnya, gunung-gunung runtuh dan masing-masing mulai jatuh. Pohon yang tak terhitung jumlahnya tumbang, riak dari setiap serangan batu berbenturan berulang kali. Ribuan km dipengaruhi oleh riak bertenaga tinggi yang tak terhitung jumlahnya, menghancurkan dan meratakan lingkungan sekitar hingga rata dengan tanah. Batumu terbang terlalu lambat, sebuah suara terdengar. Xiong berbalik dengan ganas, dan di sebelah kirinya berdiri Luo Feng. Dia terkejut di dalam, Pang Feng ini sangat cepat. Kecepatan sesaatnya pasti jauh lebih cepat dariku. Jauh lebih cepat. Gunakan kekuatanmu yang sebenarnya, jika tidak membunuhmu tidak akan ada gunanya. Luo Feng membalik tangannya dan pisau bayangan darah muncul. Dia menatap lawannya, saat matanya menyala dengan semangat. Luo Feng segera bergegas ke depan, kecepatannya yang terburu-buru sangat cepat. Meskipun dia sudah siap, Xiong masih terkejut. Pilihannya terbatas, dengan cepat memproyeksikan dunia internalnya, energi dunia yang luas segera melengkung dan mengubah segalanya dalam area 1000 li. Pemandangan berubah, itu adalah pegunungan yang hancur di malam sebelumnya. Sekarang bagaimanapun itu adalah lautan tak berujung, air di bawahnya bahkan memiliki gunung es. Luo Feng segera merasakan tekanan yang menakutkan, hampir seolah-olah seluruh tubuhnya dibelenggu. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari seorang penguasa sektor, kartu truf terkuat yang dapat digunakan oleh seorang penguasa sektor untuk melawan seorang penguasa domain, seluruh dunia. Memang sangat kuat, dengan tekanan dunia, semua kekuatanku akan berkurang kekuatannya. Luo Feng menjilat bibirnya, matanya semakin membara, ini mendebarkan, bertarung dengan segalanya. Di bawah tekanan dunia, lebih dari 10.000 Luo Feng muncul di udara di atas lautan. Kemunculan gambar yang kabur membuat Xiong kaget. Ya Tuhan, bahkan dengan tekanan duniaku, dia masih bisa membentuk lebih dari 10.000 gambar? Ini pemahamannya tentang hukum ruang angkasa, hanya level apa yang dia capai? Xiong benar-benar tercengang, bahkan tidak menyebutkan dunia Blood River, bahkan di alam semesta ada sangat sedikit orang dengan level ini. Kilatan pedang yang cemerlang dapat dilihat, yang sangat mencolok dan memabukkan. Saat itu melintas, ruang di sekitarnya tampak tenang, dan energi ruang tanpa bentuk menekan wilayah Xiong. Melalui tekanan luar angkasa, dia mampu melawan tekanan dunia. Tingkat apa yang telah dicapai oleh hukum ruang angkasa? Saat Xiong terkejut, satu penusuk hitam dan satu penusuk putih muncul di hadapannya. Sial, penusuk putih membawa serta energi dingin es yang tak ada habisnya, saat sekitarnya membeku menjadi es dan salju dan menyerang pedang Luo Feng. Luo Feng merasa tubuhnya gemetar dan darah segar menyembur keluar dari mulutnya. Secara bersamaan dia berteriak, ilusi. Tubuhnya segera menjadi kabur, sekitarnya menjadi tidak lebih dari gambar kabur. Ini membuat Xiong menjadi lebih serius. Tiba-tiba bayangan siluet tampak berteleportasi tepat di sampingnya, secara bersamaan energi brutal dan kuat dari pedang menebas tepat ke arah Xiong. Memblokir, Xiong mundur tiba-tiba, secara bersamaan menggunakan penusuk hitam untuk bertahan. Dan, bilah yang kuat benar-benar menjatuhkan penusuk hitam, tebasannya yang kuat mengiris tepat di leher Xiong. Gemuruh, 4 perisai muncul di samping tubuh Xiong dan mereka melayang di sekelilingnya.
Pedang Luo Feng mengenai salah satu dari mereka secara langsung, membuat seluruh tubuh Xiong mundur sejauh 100 km. Kartu truf terkuat klan Mosa. 7 bilah ilusi, penguburan. Sebelum datang ke dunia Blood River, jurus terkuatnya adalah pipa si Dutchman. Dan karena bagaimana binatang bertanduk emas itu mempelajari cakar pertama dan memiliki pemahaman yang cepat, cakar pertama ini menjadi jurus terkuat Luo Feng. Cakar pertama sangat mirip dengan pemakaman. Mempelajari cakar pertama telah membuat pemahamannya tentang pemakaman melambung. Setelah 80 tahun, jurus ini malah menjadi jurus terkuat klan Mosa. Pemakaman, mengapa penguburan? Menggunakan kekuatan penuh seseorang, bahkan mengorbankan dirinya sendiri untuk melepaskan serangan paling brutal dan pemberani. Itu sangat kuat. Xiong yang dipukul mundur memiliki ekspresi jelek. Melihat 4 perisai di depannya, matanya terfokus sekali lagi. Aku benar-benar dipaksa untuk menggunakan duniaku, senjata pertahanan, dan senjata roh dalam waktu singkat. Sebelum ini, Xiong tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan dipaksa oleh penguasa domain untuk menggunakan semua itu. Triknya, ya, seluruh wajah Xiong memerah. Dia meraung dan menatap Luo Feng yang jauh. Pang, saya akan memberitahu Anda bahwa level domain tidak dapat mengalahkan level dunia. Permukaan laut bergemuruh, dan banyak balok es yang mengambang di sana berterbangan, dan pemilik dunia ini, Xiong, mengambang di udara. Dia saat ini memiliki ekspresi yang sangat bermasalah. Jelas dalam waktu singkat ini, penguasa domain ini telah memaksanya menjadi sangat marah. Itu memalukan, penghinaan seorang penguasa sektor. Kata-kata tidak berguna. Luo Feng berpakaian hitam. Berdiri jauh di kejauhan, tubuhnya sekali lagi menjadi kabur dan melalui gerakan teknik ilusi yang digunakan klan Mosa, itu seperti ikan di dalam air. Akselerasi instan pertarungan jarak dekat jauh melebihi dari tuan sektor ini. Sebuah ilusi muncul. Xiong segera mundur. Meledak. Xiong meraung. Segera, 2 penusuk hitam dan putih di depannya mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Lingkungan sekitar penusuk putih menjadi sangat dingin dan membeku menjadi es. Salju berterbangan. Daerah di sekitar penusuk hitam melolong saat air hitam terbentuk, membuat penusuk hitam seperti naga hitam. Gemuruh, naga air hitam dan naga es putih terjalin, bahkan mengguncang seluruh dunia. Energi dunia tak berujung mengalir kedua naga ini, di mana naga hitam dipenuhi dengan energi tanpa akhir sementara yang putih dipenuhi dengan niat membunuh mutlak. Langkah ini disebut Dual Dragon Purse. Itu adalah kartu as Xiong dari mempelajari hukum asal air. Meskipun mungkin tingkat pemahamannya tidak sebanding dengan Luo Feng, namun itu masih diresapi dengan hukum asal. Juga, dalam hal kekuatan murni dan tekanan dunia, keunggulannya jelas. Gemuruh, kedua naga itu terbang mengelilingi satu sama lain seperti bor listrik besar, segera membuat gambar dan mencapai tepat di depan Luo Feng. Kecepatan itu, sangat cepat. Luo Feng yang bergerak dengan kecepatan maksimalnya menatap naga hitam dan es yang sepertinya mencapainya dalam sekejap. Dia menjadi kabur sejenak sebelum mengubah arah dan menghindar, secara bersamaan perisai bermata 6 muncul di hadapannya, membelanya. Dorongan dari perisai itu tampak cukup sederhana, namun hampir seolah-olah seluruh ruang didorong mundur. Gemuruh, naga hitam dan es yang bergerak masuk dan keluar bersama dipengaruhi oleh tekanan ruang. Karena ini, mereka bentrok ke dalam perisai bermata 6 dan saat mereka bentrok, kedua naga itu meledak dengan kekuatan yang menakutkan, menjatuhkan Luo Feng jauh ke belakang saat darah segar menyembur dari mulutnya. Pada titik ini, perisai bermata 6 juga terlempar jauh. Siu, inti dari dua naga, penusuk hitam dan putih mengungkapkan keadaan mereka yang sebenarnya dan menusuk langsung ke Luo Feng. Luo Feng yang berada di udara segera mengelak, lebih dari 10.000 gambar muncul di sekitarnya. Bentrokan, ledakan, dan tusuk. Luo Feng melihat tangannya di bawah. Lengan kiri yang benar-benar patah karena memegang perisai tadi berdarah namun energi hitam melilitnya dan dalam sekejap, itu benar-benar pulih. Setelah infus dengan hukum asal, energi dunia, dan seluruh dunia di balik serangan ini, ketika dua senjata roh digabungkan, gerakan ini sangat kuat. Xiong yang melayang di udara awalnya tampak senang. Namun, tepat setelah dia mulai mengamuk. Melolong, kamu masih belum mati. Saya tidak percaya kamu tidak bisa mati. Pergi. Xiong melolong, wajahnya pucat saat dia menunjuk dengan gigi terkatup, sepertinya menggunakan konsentrasi penuhnya untuk mengendalikan senjata roh. Gemuruh, kedua penusuk segera membentuk busur dan udara di sekitar mereka sekali lagi terkonsentrasi menjadi aura es dan naga es, sementara yang hitam lainnya memiliki air hitam yang mengelilinginya, membentuk naga air hitam. Itu bahkan lebih jelas dari langkah sebelumnya. Cakar, tanduk, dan sayap kedua naga itu lengkap kali ini. Pergi dan mati. Xiong benar-benar tenggelam dalam kegilaan. Melolong.
Kedua naga besar itu melolong ke sekeliling. Siapa yang tahu apakah itu mereka yang melolong atau hanya gelombang suara yang dihasilkan dari kecepatan ekstrim mereka. Dua kehidupan seperti naga berputar, ekor mereka melambai, cakar berkilauan dalam cahaya, tubuh mereka bergegas ke depan dan segera gambar yang tak terhitung jumlahnya menghilang. Luo Feng akhirnya dipaksa ke dalam situasi yang sulit. Ada perbedaan mutlak setidaknya 10 kali. Dia memiliki dunia untuk membantunya, bersama dengan pemahaman hukum air. Ini adalah pembaca roh yang sangat sulit untuk dihadapi. Bahkan dengan tubuh Mosa ini, pertempuran ini sangat melelahkan. Namun, hanya ini yang bisa dianggap sebagai tantangan. Luo Feng bergerak secepat yang dia bisa. Klan Mosa adalah pembunuh terkuat di alam semesta. Mereka mahir dalam pembunuhan sembunyi-sembunyi, dan teknik ilusi hanyalah salah satu jalan untuk itu. Teknik ilusi yang dikombinasikan dengan ilusi klan Mosa adalah kombinasi mutlak. Di bawah lolongan gila Xiyong, meskipun Luo Feng terluka berkali-kali, dia masih bisa bertahan. Adapun cedera, tubuh klan Mosa adalah bentuk kehidupan energi, lukanya bisa pulih dengan cepat. Luo Feng memuntahkan darah segar lagi, sekali lagi menghindar. Kilatan pedang dicakar oleh naga es, cakarnya benar-benar hancur, namun dengan cepat berubah. Dan saat Luo Feng terlempar, dia menghindar dan sekali lagi menghilang. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa dia masih belum mati? Xiyong menatap dengan mata terbelalak. Dengan ekspresi berjuang, dia berkata, dia hanya di tingkat domain, dan saya di tingkat dunia. Gerakan hantu apa yang memungkinkan dia bergerak secepat itu dan tidak terduga? Mendapatkan cedera berkali-kali, namun itu tidak berpengaruh sama sekali. Xiyong melayang di udara mengendalikan dua senjata roh untuk menyerang Luo Feng. Jelas dia berada di atas angin, namun dia masih belum bisa meraih kemenangan. Dia menekan Luo Feng berulang kali, tapi Luo Feng tampak baik-baik saja. Gerakan itu seperti hantu, dan serangannya sama menakutkannya seperti sebelumnya. Ini membuat Xiyong sangat bermasalah. Aku hanya bisa mengecilkan area itu. Setelah itu, area yang saya perlukan untuk memfokuskan serangan saya akan lebih kecil. Dengan cara ini, efisiensinya akan lebih tinggi. Xiyong menyadari masalahnya. Karena area tempat mereka bertarung terlalu besar, itu memungkinkan Luo Feng dengan mudah menghindar sejauh 10 km dan berkedip sekitar ratusan kali. Dengan ruang yang begitu besar, ketika Luo Feng melepaskan gerakannya, kedua senjata roh itu secara alami tidak bisa meraih kemenangan. Gemuruh, kedua naga besar itu mundur dan tetap dekat dengan Xiyong. Luo Feng akan diserang dalam area berdiameter 100 km sebelumnya. Namun sekarang dengan mundurnya mereka, hanya ketika Luo Feng memasuki area berdiameter 30 km di sekitar Xiyong dia diserang. Daerah itu lebih kecil, tentu saja efisiensinya lebih tinggi. Cerdas, kamu akhirnya menyadari masalahnya. Dipaksa berulang kali, bahkan tidak bisa mendekati Xiyong, mata Luo Feng berbinar. Dia segera berlari ke arah Xiyong, dan saat dia melakukannya kedua senjata roh itu bahkan tidak bergerak. Namun saat dia mendekat, baru saat itulah mereka melolong. Area pertempuran yang berkurang membuat kedua naga itu langsung menutup jarak mereka dengan Luo Feng, sehingga memaksa Luo Feng untuk menghindar. Gemuruh, satu bentrokan membuat seluruh tubuh Luo Feng gemetar, dan darah segar menyembur dari mulut, hidung, dan bahkan telinganya. Dia hanya bisa mundur dan menghindar. Hahaha, melihat keuntungan yang jelas, Xiyong tertawa terbahak-bahak. Tingkat dunia adalah pemimpin dunia, tingkat domain hanyalah tingkat domain. Tidak peduli seberapa jenius Anda akan tetap mati tanpa keraguan. Luo Feng mengelak berkali-kali mendekat ke Xiyong. Area pertempuran yang lebih kecil memiliki pro dan kontra. Hal baiknya adalah dengan kecepatannya pada jarak dekat, dia kadang-kadang bisa mendekati Xiyong. Bagian buruknya adalah, semakin dekat dia, semakin cepat serangannya merata dan waktu reaksinya semakin singkat. Hampir seperti kilatan hantu, dia mendekat dalam jarak 30 km dan langsung mencapai sekitar 100 meter dari Xiyong. Xiyong mengendalikan perisai 4 sisinya dan secara bersamaan menggunakan dua senjata rohnya untuk mengepung dan menyerang Luo Feng. Aku tidak percaya bahwa dengan jarak sedekat itu, kamu akan mampu menahan hingga 3 serangan. Tapi 10 hingga 100 serangan? Xiyong melolong. Pemakaman. Luo Feng meraung pelan, melepaskan jurus terkuatnya. Kilatan abu-abu dari pedang itu brutal, langsung mengiris jarak 10 meter, dan menebas Xiyong. Kekuatan kilatan itu, energi pemberani benar-benar menakutkan. Ruang di sekitarnya benar-benar dikendalikan. Lampu kilat menuju ke depan dan memiliki sedikit cahaya emas. 7 bilah ilusi penguburan. Percuma saja, Xiyong tertawa. Gemuruh, perisai dua sisinya datang untuk memblokir. Sisi pertama dipukul mundur tetapi sisi kedua berhasil memblokir bilahnya. Gemuruh, kedua naga itu melolong dari belakang, menyerang Luo Feng. Pedang itu belum memiliki efek apapun.
Luo Feng menyipitkan mata dan segera melepaskan pedang di tangannya, tangan kanannya tiba-tiba bertambah panjang. Itu awalnya adalah lengan manusia normal, dalam sekejap ia tumbuh dan menembus dengan cepat ke arah perisai, memanjang lebih dari 10 meter, kristal kehidupannya juga berada di dalam lengan kanan itu. Gemuruh, kedua naga besar itu bertabrakan dengan tubuhnya dan segera meledak, darah segar dan tulang berserakan. Apa? Xiong melihat pertumbuhan tiba-tiba dari lengan kanan yang memanjang dan sangat terkejut. Bagaimana lengannya tumbuh begitu lama? Apakah itu dari baju besi? Tidak ada gunanya, tubuhnya telah hancur, bahkan jika kristal kehidupan baik-baik saja, tanpa tubuh daging untuk memicunya, itu tidak dapat memicu energi yang cukup. Xiong tenang, memicu energi yang dibutuhkan melewati tulang punggung dan otot del. Begitu tubuh hancur, hanya menyisakan lengan yang patah, apa gunanya? Bila itu melintas dan langsung mengiris leher Xiong, menembus ke dalam tubuhnya dan memindai ke dalam, itu menembus langsung ke inti kehidupan dan menghancurkannya. Bagaimana mungkin? Xiong menatap dengan mata terbelalak, bagaimana tangan palsu yang terjulur dari baju zirah melepaskan pedang yang begitu mengerikan? Begitu tubuhnya hancur, bagaimana bisa menyerang dengan kekuatan? Sebelum meninggal, banyak pikiran melintas di benak Xiong, setelah itu, dia hancur dan kesadarannya memudar. Kedua naga besar itu segera hancur dan jatuh, memperlihatkan dua senjata roh. Dunia di sekitar terlalu hancur dan lautan tak berujung bubar, memperlihatkan barisan pegunungan yang hancur. Senjata roh jatuh dari udara, perisai juga mengikutinya. Xiong dikalahkan. Lengan yang patah itu langsung membungkus dirinya dengan energi hitam dan saat energi itu terkumpul, itu menjadi Luo Feng yang berpakaian hitam. Matanya dipenuhi dengan kelelahan, namun juga dengan ekstasi dan kegembiraan. Aku sudah berhasil. Luo Feng menurunkan pandangannya untuk melihat tubuh Xiong. Berpikir di dalam, manusia sejati, jika tubuh mereka dihancurkan, mereka hanya dapat menggunakan serangan roh, dan bukan serangan fisik jarak dekat. Namun, klan Mosa adalah bentuk kehidupan energi. Jika saya mau, saya bisa mengubahnya menjadi puluhan jutaan hal, apalagi anggota tubuh yang patah. Aku bahkan bisa berubah menjadi pohon anggur kontak awan, batu dan aku masih bisa menyerang. Klan Mosa bisa berubah menjadi hampir semua hal, baik itu manusia, tulang, otot, kulit, organ dalam, rambut, mata dan hidung semua akan persis sama dengan manusia nyata. Bahkan jika itu terluka dan tulangnya patah, dampaknya menyebabkan darah dimuntahkan, semuanya persis seperti manusia sungguhan. Dan jika itu berubah menjadi binatang bertanduk emas. Demikian pula setiap timbangan, tanduk bahkan ukiran pada timbangan. Tentu saja, semakin besar ukurannya, semakin banyak energi yang dibutuhkan. Bahkan jika klan Mosa berubah menjadi binatang bertanduk emas, itu hanya akan menjadi binatang bertanduk emas besar 10 meter. Jika ingin berubah menjadi puluhan km, ratusan km seperti pegunungan seperti binatang buas besar, energi di dalam kristal kehidupan akan habis dengan sangat cepat. Malam, angin dingin bertiup. Pegunungan berkurang menjadi gurun. Luo Feng berpakaian hitam menatap ke bawah. Aku benar-benar menggunakan tubuh Mosa untuk membunuh Xiong? Luo Feng sangat bersemangat. Meskipun klan Mosa kuat, bagaimanapun juga, masih kuat dalam pembunuhan saja. Selama pertempuran 1v1 sejati seperti ini, ada banyak yang lebih kuat dari klan Mosa. Jika itu adalah 12 garis keturunan puncak dari binatang luar angkasa. Manakah dari mereka yang tidak terlalu pemberani? Dan seperti binatang purba dalam gambar kuno di dunia Blood River, yang sama pemberaninya. Dan puncak klan serangga di alam semesta sarang ibu, dan bentuk kehidupan logam, bentuk kehidupan tumbuhan, keberadaan yang kuat, ini semua adalah makhluk yang sebanding dengan binatang bertanduk emas. Mereka semua sangat pemberani. Klan Mosa kuat dalam pembunuhan. Sebenarnya, saya hanya perlu membunuh salah satu muridnya dan berubah menjadi dia. Kemudian menggunakan kemampuan alami untuk meniru energi murid itu. Luo Feng berpikir, dengan begitu, bahkan jika aku berdiri di depan Xiong, dia tidak akan merasakan masalah sama sekali. Ketika aku mendekat, dengan dia yang tak berdaya, aku akan membunuhnya dalam sekejap. Itu akan jauh lebih mudah daripada bertarung habis-habisan seperti sebelumnya. Luo Feng jelas, membiarkan anggota klan Mosa membunuh Xiong bukanlah tantangan sama sekali. Hal utama adalah kemampuan alaminya untuk menduplikasi terlalu sakit. Benar-benar meniru seseorang, tidak hanya dalam penampilan tetapi juga dalam energi. Seseorang bahkan tidak akan mendeteksi apapun. Bahkan di alam semesta yang luas, dengan ras yang tak terhitung jumlahnya, klan Mosa masih membuat ketakutan di semua ras ini sebagai pembunuh paling menakutkan. Jika kemampuan alaminya tidak begitu kuat, ia tidak akan mendapatkan nama pembunuh terkuat di semesta. Aku berhasil membunuhnya, meskipun sebagian karena pemahaman hukum Xiong yang buruk, namun dengan kesenjangan kekuatan kita, saya masih berhasil.
Ini juga menunjukkan bahwa peningkatan saya selama 80 tahun ini sangat besar. Luo Feng senang di dalam. Menatap ke bawah pada kemarahan gunung yang hancur, saat dunia internal Xiong hancur, sejumlah besar harta tersebar di seluruh. Luo Feng mengumpulkan item luar angkasa Xiong dan menempatkan harta berharga dengan santai di dalamnya. Adapun yang lain, berapa banyak kekayaan yang bisa dimiliki seorang penguasa sektor? Di alam semesta, satu dengan 10 elemen campuran sudah kaya. Apalagi penduduk asli dunia Sungai Darah ini, hanya sedikit yang layak mendapatkan perhatian Luo Feng. Item lainnya, ditambahkan bersama-sama jauh dari nilai satu elemen campuran. Dengan status Luo Feng, apapun yang dia butuhkan, semuanya menggunakan poin. So, dia bergegas ke langit, meninggalkan pegunungan yang hancur dan tubuh Xiong, bersama dengan sejumlah besar harta yang dia bahkan tidak tertarik atau tidak berharga baginya. Namun, dalam waktu setengah hari setelah kepergiannya, sebuah tim telah menemukan area dengan barang-barang tersebut. Beberapa penguasa domain tergila-gila pada mereka dan tim ini mulai bersaing dan membunuh di antara mereka sendiri. Dan saat sejumlah besar harta menciptakan kehebohan besar di dalam kota Swalomon, tak terhitung mulai bergabung dalam perang untuk item. Juga, berita tentang kematian Xiong telah menyebar. Kematian Xiong. Segera, para pemimpin dunia besar di sekitarnya memulai serangan mereka untuk merebut wilayah itu. Kekuatan Xiong dengan cepat memudar menjadi debu. Bahkan tidak ada orang yang mencoba membalaskan dendamnya, apalagi mengejar Nake dan Nabu. Ini yang kakak Feng tinggalkan untuk kita? Pemuda berambut perak Nake akhirnya membawa ayahnya ke tempat persembunyian untuk beristirahat. Baru kemudian dia membuka cincin ruang untuk memeriksa, terkejut. Keke, ada apa? Nabu penasaran. Kakak Feng meninggalkan kami sejumlah besar kekayaan. Jauh lebih banyak daripada kekayaan keluarga kami sebelumnya, jutaan kali lebih banyak. Nake terkejut. Mata Nabu langsung berbinar. Haha, keluarga kita akan bangkit kembali, lebih kuat dan lebih besar dari sebelumnya. Dengan kekayaan ini, semuanya akan mudah mulai sekarang. Nake, pertaruhan kita saat itu benar. Nake mengangguk, mengkhawatirkan Luo Feng. Kakak Feng berkata dia akan menghentikan Xiong. Namun kemudian, ketika berita kematian Xiong menyebar, terutama lokasi kematiannya, Nake dan Nabu diliputi keterkejutan. Jelas sekali, tempat di mana Xiong meninggal adalah tempat Luo Feng menunggu sebelumnya. Kakak Feng membunuh Xiong. Tuan Feng membunuh Xiong. Nake dan Nabu terkejut. Adapun apapun yang terjadi kemudian di dunia Sungai Darah, Luo Feng secara alami tidak tahu. Setelah membunuh Xiong, Mosa Luo Feng bergegas ke langit kembali ke kapal otomat dan memulai keberangkatannya. Dunia Sungai Darah. Berdiri di ruang kontrol, dia melihat kembali ke benua luas yang tak berujung. Ini adalah tempat yang sepenuhnya ditundukkan dan diamati oleh perusahaan alam semesta virtual. Disinilah kita berpisah, Nake kecil. Begitu aku mencapai level penguasa domain, aku akan dikirim ke wilayah sebagai utusan di seluruh alam semesta. Pada level penguasa sektor aku akan menjalani pelatihan neraka juga. Aku takut aku menang tidak kembali untuk waktu yang sangat-sangat lama. Saya berharap bahwa ketika saya akhirnya melakukannya, saya masih dapat melihat Anda. Luo Feng tahu, mungkin butuh puluhan ribu tahun sebelum dia benar-benar bisa kembali. Namun, berkaitan dengan dunia Blood River, dia masih dipenuhi rasa ingin tahu. Pada akhirnya akan ada hari ketika dia akan kembali untuk menyelidiki semuanya dengan benar. Kabut menutupi ruang yang jauh, sebuah istana yang sangat besar melayang di sana, itu adalah Istana Tianxi. Karena keberadaan istana ini, banyak prajurit kuat di dunia Sungai Darah tidak berani pergi. Sejak zaman kuno sampai sekarang, mereka semua terjebak dalam dunia mereka. So, istana di luar angkasa, bahkan lebih besar dari sebuah planet. Pada saat ini sebuah titik kecil terbang keluar dari istana dan dengan cepat menuju ke kapal otomat Luo Feng. Itu adalah kapal hitam segitiga dengan diameter 800 meter. Yang Mulia Luo Feng, apa kabar? Saya penerima Istana Tianxi, Mo Luoke. Selamat atas penyelesaian misi dunia Sungai Darah yang mulia. Kapal itu mendekat ke kapal otomat Luo Feng, mengirim pesan. Dengan sangat cepat, dengan kapal yang memimpin, Luo Feng tiba di dalam aula yang luas di tingkat 1 Istana Tianxi. Aula itu setidaknya memiliki panjang dan lebar 1000 km. Luo Feng menyimpan kapal otomatnya dan berdiri kaget di dalam aula. Di aula ini, ada banyak kapal lain yang berhenti di sana, menempati lebih dari setengah area. Setiap kapal, menurut persepsi visualnya, setidaknya kapal kelas E, beberapa kapal bahkan kelas F. Yang Mulia Luo Feng, mengenakan baju besi perak dengan 6 mata dan kulit biru, penguasa sektor Mo Luo berdiri di samping dan memimpin jalan. Berbicara dengan bahasa alam semesta yang fasih, suaranya sangat jernih dan bergema, kamu benar-benar tinggal di dunia Sungai Darah selama 80 tahun. Itu benar-benar mengejutkan.
Hal utama adalah misi prajurit darah. Luo Feng tersenyum sambil berjalan. Berbeda dari dunia Blood River, meskipun ada banyak ras di dunia itu, kebanyakan dari mereka terlihat sangat mirip. Namun ras manusia terlalu banyak di alam semesta. Dengan ras yang tak terhitung jumlahnya, segala macam penampilan hadir. Misi prajurit darah, apakah Yang Mulia telah menyelesaikannya? Mo Luo terkejut. Luo Feng mengangguk. Wow, selamat Yang Mulia. Mo Luo tersenyum. Aku telah melihat dan menerima banyak jenius yang telah mencoba misi ini. Bahkan mereka yang berasal dari kapak besar dan aliansi tentara bayaran alam semesta. Namun, sangat sedikit yang benar-benar bisa menjadi prajurit darah. Karena, menyerap 3 kristal sungai darah biasanya mengharuskan mereka untuk tinggal di reruntuhan dewa kuno untuk waktu yang lama. Banyak dari mereka tidak memiliki kesabaran sebanyak itu. Dan juga sangat berbahaya di dalam reruntuhan. Luo Feng mengangguk. Keduanya berjalan dan mengobrol. Meskipun mereka tidak terburu-buru, dalam beberapa menit mereka telah melewati jarak 1000 km dengan cepat dan tiba di tangga lantai 2. Tangga itu sangat luas. Setiap level memiliki tinggi 100 meter, panjang 10 km dan lebar 5 km. Itu seluruhnya terbuat dari keramik. Setiap tangga memiliki setidaknya 1000 tingkat, berputar ke atas. Kita hanya bisa melanjutkan dari sini untuk menuju ke atas. Tuan Sektor Mo Luo tersenyum. Keduanya menjadi seberkas cahaya dan mengikuti tangga ke atas. Tidak perlu pergi ke atas. Atur saja kapal semesta untukku dan kirim aku pergi, bukan begitu? Luo Feng bertanya. Ini adalah pemimpin kami dari Istana Tianxi, dia ingin bertemu denganmu. Kata Mo Luo pemimpin. Luo Feng terkejut. Pemimpin Istana Tianxi, status apa itu? Dia adalah seseorang yang mengawasi di istana ini. Banyak makhluk kuat di dunia sungai darah, dan bahkan di antara perusahaan alam semesta virtual, dia pasti akan dianggap sebagai makhluk mutlak di eselon atas. Mata penguasa sektor Mo Luo dipenuhi dengan rasa iri. Tersenyum, aku sudah berada di istana ini selama bertahun-tahun, aku belum pernah bertemu dengannya secara langsung. Pemimpin kami memiliki kekuatan yang luar biasa. Dengan hanya dia yang ada di sini, mereka yang abadi dari kuil abadi di dunia Blood River, dan semua makhluk purba, tidak ada satupun dari mereka yang berani keluar. Bagi pemimpin yang ingin bertemu denganmu, adalah keberuntunganmu. Kenapa dia ingin bertemu denganku? Luo Feng penasaran. Pemimpin Istana Tianxi, tingkat makhluk itu, dia setidaknya tingkat pemimpin negara alam semesta, atau bahkan lebih kuat. Bagaimana lagi dia bisa mengendalikan dunia Blood River dengan ketakutan? Bagi para jenius, tingkat keberadaan itu sama sekali tidak peduli pada mereka. Makhluk-makhluk ini semua adalah makhluk abadi kuno di alam semesta. Alasan dibalik dia ingin bertemu denganmu? Kenapa aku, sosok sekecil itu tahu? Tuan Sektor Mo Luo tersenyum. Kewenangan saya hanya untuk mengirim Anda ke tingkat 2. Saya bahkan tidak berani mengikuti. Namun akan ada seseorang di sana untuk menerima Anda dan membawa Anda langsung ke tingkat 9 untuk bertemu dengan pemimpin. Saat dia selesai berbicara, keduanya tiba di tingkat 2 istana. Luo Feng menatap jauh ke depan dan melihat seorang pria berambut berantakan setinggi 3 meter dengan kapak besar di punggungnya. Samar-samar, pria itu hampir seperti gunung tinggi yang membuat hati bergetar. Energi yang dia pancarkan tampak lebih menakutkan daripada Jenderal Dewa 13 dari belakang di negara alam semesta Ganwu.